Halo biology friends, ketemu lagi sama aku Adinda Fauzia Puspita. Coba kita mau ngapain? Yaps, aku bakalan nunjukin struktur atau model dari DNA. Stay tune ya. Kalian pasti tahu kan ya, kalau warna mata orang itu beda-beda. Ada yang coklat, biru, ada juga yang berbeda antara warna mata sebelah kanan dan kirinya. Nah, itu kenapa sih? Kenapa warna mata orang-orang bisa beda-beda? Jawaban sederhananya, ya karena turunan, pewarisan sifat dari orang tua. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Sebelum kalian tahu pola pewarisan sifat, kalian harus tahu dong materinya. Nah, materi DNA ini ada kromosom, gen, alel, DNA, RNA, asam amino, dan protein. Dari materi tersebut, DNA lah yang menjadi komponen utama di dalam materi genetika. Kenapa? Karena dari DNA akan menyusun alel. Alel bagian dari gen dan gen bagian dari kromosom. Dan dari DNA juga nanti akan dikopi menjadi RNA yang akan dibaca sebagai asam amino untuk membentuk protein sebagai pembangun tubuh kalian. DNA, apa itu DNA? DNA merupakan singkatan dari D yaitu deoksiribos, N nukleat, dan A yaitu asid. Ini adalah bentuk DNA. Dan bentuk DNA yang kayak gini gak asal-asalan dibentuk. Jadi ada penemunya, ada ilmuwan yang membuktikan bahwa DNA bentuknya kayak gini. Namanya Watson dan Crick. DNA ini rantai ganda. Jadi ini ada rantai yang berwarna biru sama rantai merah ini, double helix disebutnya. Dan dia ini bersifat polinukleotida. Poli dari kata banyak, apanya yang banyak? Nukleotidanya. Nukleotida ini juga merupakan senyawa organik. Jadi, rantai DNA yang double helix ini adalah bagian dari banyak nukleotida. Nah, sekarang nukleotidanya yang mana? Nah, bagian yang aku kasih kotak merah nih, ini adalah bagian dari nukleotida. Isinya ada apa? Ada fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nukleat. Di basa nukleat ini ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dilambangkan dengan huruf A, T, G, dan C. Kita ambil contoh di kotak basa nukleat, yaitu adenin. Kalau misalkan di basa nukleat ini kandungannya adenin, maka pasangannya haruslah timin. Nah, antara rantai yang sebelah kiri dan kanan ini dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Nah, di bawahnya lagi nih, ini juga disebut nukleotida. Sekarang kita lihat nih rantai yang kedua. Kita isi basa nukleatnya pakai guanin. Pasangannya haruslah sitosin. Antara guanin sama sitosin ini dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, urutan dari adenin, guanin sampai ke bawah ini, inilah yang menjadi informasi di mana tubuh kamu dibentuk. Inilah yang menjadi alasan kenapa anak bisa mewariskan sifat dari orang tua. Karena DNA ini akan diwariskan dari orang tua ke anaknya juga menjadi alasan kenapa kamu mirip ayah ataupun ibu kamu, atau bahkan mirip keduanya. Selanjutnya, aku bakalan ngejelasin mengenai struktur dari DNA. Kita udah tahu kan kalau DNA itu rantai ganda atau double helix. Nah, kita mau ngebahas kenapa bentuknya bisa kayak gini. Penemu dari double helix ini yaitu James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Selain menemukan double helix, mereka juga menemukan kalau struktur DNA ini antiparalel. Sebelum kita tahu antiparalel itu yang kayak gimana, kita tahu DNA itu polinukleotida. Nah, si nukleotida ini ada apa aja? Kita kotakin ya. Ada fosfat, gula deoksidosa, dan basa nukleat. Dan si rantai yang satunya lagi nih, ini juga sama pasangannya. Kita bikin ya. Nah, kurang lebih seperti ini si struktur kimia dari DNA. Terus, kenapa bentuk si double helix ini bisa melingkar? Ini balik lagi ke struktur molekul kimianya. Ini kan ada gula deoksidosa yang bentuknya segi 5 nih.
Gula deoksiribosa adalah gula yang kehilangan satu atom oksigen, dan dia punya 5 atom karbon. Dan atom karbon ini adanya di sini. Sama satunya lagi di sini nih. Terus, untuk berikatan dengan gugus fosfat, membentuk ikatan di sini. Oke, kenapa bentuknya kayak gini? Ini kalau kita hitung, perhitungan atom karbon 1 itu berdasarkan gugus keton. Kalau deoksiribosa gugus ketonnya itu di sini, terus atom karbonnya di sini, 1, 2, sampai 5, atom karbon yang kelima selalu berikatan dengan gugus fosfat. Makanya bentuknya kayak gini. Terus, atom karbon yang pertama, dia berikatan sama basa nukleat dan penomorannya selalu arah jarum jam. Sebelum kita masuk ke penjelasan antiparalel itu apa? Paralel itu kan artinya sejajar ya. Kalau yang satu garisnya ke atas, berarti satunya lagi juga ke atas. Tetapi, karena DNA ini antiparalel, maka yang satu ke atas, satunya lagi ke bawah. Jadi, mereka saling berlawanan. Nah, karena dia saling berlawanan, perhitungan gula deoksiribosanya berbeda, juga berlawanan. Tapi aturannya tetap sama, seperti ini. Kalau di satu selalu berikatan dengan atom karbon nomor 1 dan selalu searah jarum jam. Dan di sini nomor 5 yang berikatan dengan fosfat. Selanjutnya, kita cari tahu bagaimana cara membaca basa nukleat. Kalau misalkan ini adenin, ini timin, dia baru punya satu urutan untuk satu rantai ini. Ini adalah rantai garis yang biru dan merah. Di sini ada 4 rantai atau 4 nukleotida. Oke, kita baca lagi ya. Yang nomor 1 selalu berikatan dengan basa nukleat. Terus ini 2, 3, 4, 5 yang berikatan dengan fosfat. Nah, nomor 3 ini akan berikatan dengan fosfat yang selanjutnya. Nah, sekarang antiparalel. Jadi, ini bisa kita bilang kalau pembacaannya itu dari 5. Karena di gugus atom kelima, ke 3 aksen karena fosfat untuk selanjutnya itu di 3. Makanya dia arah pembicaraannya 5-3. Di sini ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Jadi cara pembicaraannya itu dimulai dari adenin, kemudian sitosin, guanin, dan yang terakhir yaitu timin. Nah, untuk yang selanjutnya, karena di antiparalel, maka dimulai dari yang bawah. Sama ya, searah jarum jam, atom karbonnya ada 5. 5 ini akan berikatan dengan fosfat yang selanjutnya. Karena dari bawah, maka 3-nya di sini, dan 5-nya juga di sini. Maka, cara pembicaraannya menjadi 3-5. Inilah yang disebut dengan antiparalel. Selanjutnya, harus kalian ingat, adenin selalu berpasangan sama timin. Sitosin selalu berpasangan sama guanin. Oke, biology fans, kalian udah belajar mengenai materi genetik sampai ke struktur DNA yang menjadi komponen utama. Thank you for watching. Bye-bye.